Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Dalam situasi pandemi saat ini, teruslah menjaga kesehatan dengan cara selalu menjaga kebersihan, menjauhi kerumunan, selalu memakai masker ketika mau pergi dari rumah, dan tentunya selalu membawa alat pembersih seperti cairan-cairan. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Kemudian apa sih tujuan dari kita mempelajari ini? Jadi tujuan dari pembelajaran ini yaitu diharapkan siswa mampu menerapkan teorema ini dalam kehidupan sehari-hari, dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin dapat diselesaikan menggunakan teorema ini. Oke. Jadi sebelumnya, siapa sih penemu dari teorema Pythagoras ini? Penemu dari teorema ini tentunya adalah Pythagoras. Karena mungkin sudah biasa atau sudah menjadi kebiasaan ketika suatu teorema itu dinamai dengan nama dari penemu itu sendiri. Jadi penemunya itu dipakai dari sebuah nama teorema. Contohnya ini yaitu teorema Pythagoras. Pythagoras adalah seorang ahli matematika yang dimana dia dilahir di pulau yang bernama Samos, yang tepatnya di Yunani pada tahun 570 sebelum Masehi. Selama hidupnya, dia suka berkelana ke berbagai macam tempat seperti Mesir, Babilonia, dan selama perjalanannya itu, dia mengumpulkan ilmu dari beberapa tempat ia berkunjung. Dan mungkin dari setelah dia berkelana ke berbagai tempat, akhirnya dia mulai menetap di Crotone, Italia. Dan disitulah dia mulai mendirikan suatu sekolah yang dimana dia mengajarkan kepada siswa-siswinya bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini bisa dinyatakan dalam suatu bilangan-bilangan. Oke. Kemudian Pythagoras ini juga mendapat suatu penghargaan karena beliau telah membawa ilmu pengetahuan ini ke peradaban Yunani yang selanjutnya menjadi pusat pengetahuan dan zamannya. Dan Pythagoras ini juga pertama kali berhasil mendokumentasikan serta membuktikan teorema ini secara sistematis. Jadi sebenarnya mengenai ilmu dari teorema ini sebenarnya sudah ada sebelumnya, namun untuk penjelasan secara sistematis dapat dijelaskan untuk pertama kali oleh Pythagoras ini. Jadi dia mendapat suatu penghargaan dan diakui sebagai nama dari teorema ini. Oke, jadi kemudian apa sih bunyi dari teorema ini? Bunyinya yaitu kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku adalah adalah jumlah kuadrat panjang sisi siku-siku lainnya. Jadi untuk teorema ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku dan tidak berlaku pada segitiga lainnya. Contohnya seperti segitiga lancip ataupun segitiga tumpul. Jadi hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Kemudian kita dapat menuliskan dalam bilangan matematika atau simbol matematika yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Mungkin dapat dilihat di gambar sambung, di situ ada segitiga.
Untuk segitiga penamaan dari sisi-sisinya itu tergantung dari yang dihadapkan dari sudutnya. Jadi misal nih, di situ ada segitiga ABC. Kita lihat itu sisi BC, itu sisi miring. Itu dihadapkan dari sudut A. Jadi sudut A itu menghadap ke sisi BC. Jadi sisi BC itu kita namai dengan sisi A. Dan begitu juga dengan yang lainnya, sisi AC itu dihadapkan dengan sudut B, jadi kita namai sisi AC itu dengan sisi B. Kemudian untuk sisi BA itu dihadapkan dari sudut C, jadi kita namai sisi BA itu dengan sisi C. Jadi sisi A, BC nya itu kita ketika mungkin nanti ada suatu angka-angka, kita dapat masukkan dalam rumus teorema itu, yaitu A kuadrat B sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Kemudian ketika kita nanti akan mungkin ada suatu soal yang mungkin mencari sisi B atau sisi C, itu bisa kita cari dengan mungkin misal nih, kita akan mencari sisi B-nya. C kuadratnya itu kita pindah ke bagian kiri, jadi min. Jadi A kuadrat min C kuadrat. Jadi untuk rumus ketika kita akan mencari B nanti itu B kuadrat sama dengan A kuadrat. Saya ulangi, untuk B kuadrat sama dengan AC kuadrat min C kuadrat. Kemudian ketika kita akan mencari C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Kemudian di sini saya akan memberikan contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Di situ ada segitiga ABC yang dimana kita akan mencari sisi AB. Dan di situ kita telah mengetahui AC itu 15 cm, sisi BC itu 9 cm. Kemudian di situ kita diberi opsi untuk panjang AB-nya itu 15 cm, 14 cm, 13 cm, dan 12 cm. Kemudian untuk penyelesaiannya, pertama kita tulis dulu sisi miringnya itu AC. Jadi AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat. Kemudian karena kita akan mencari AB, sisi BC-nya itu kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadinya akan kita temui rumus AB kuadrat sama dengan AC kuadrat min BC kuadrat. Kemudian kita masukkan angkanya, yaitu angka dari AC dan BC-nya. Jadi angka AC-nya itu 15 kuadrat. Jadi dapat kita tulis bahwa AB kuadrat sama dengan 15 kuadrat min 9 kuadrat. 15 kuadrat itu 225 dan 9 kuadrat itu 81. Jadi AB kuadrat sama dengan 225 min 81. 225 dikurang 81 itu 144. Jadi AB kuadrat sama dengan 144. AB sama dengan akar 144. Jadi kita ketemu bahwa panjang AB adalah 12 cm. Oke, jadi itu panjang AB. Kemudian untuk tabel triple Pitagoras. Tabel Pitagoras ini itu yang saya rangkum itu ada 4 tipe. Untuk tipe pertama itu ada angka-angka. Jadi angka yang paling atas itu adalah angka dasar. Angka 3, 4, 5 itu adalah angka dasar. Kemudian timbul pertanyaan, dari mana sih angka-angka itu berasal? Jadi angka 3, 4 itu kita masukkan ke dalam rumus Pitagoras yang tadi. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Jadi nanti kita akan ketemu
sisi miringnya itu adalah 5. Jadi triple Pitagorasnya itu adalah 3, 4, 5. Kemudian untuk barisan selanjutnya yang di bawahnya itu 6, 8, 10 itu adalah kelipatannya dari 3, 4, 5. 6, 8, 10 itu kita kali 2, jadi 6, 8, 10. Kemudian di bawahnya lagi 3, 4, 5 itu kita kali 3, jadi 9, 12, 15. Untuk tipe yang kedua itu sama juga, jadi 5, 12, 13 itu angka dasar. Kemudian 10, 24, 26 itu kali 2, 15, 36, 39 itu dikali 3. Dan itu kelipatannya itu masih bakal lagi, masih ke bawah, mungkin dikali 5, kali 10, atau seterusnya. Kemudian untuk tipe 3 itu angka dasarnya itu 7, 24, 25. Dan untuk bawahnya 14, 48, 50 itu dikali 2. Yang ke bawahnya itu 21, 72, 75 itu dikali 3. Oke, jadi selanjutnya yang tipe 4 itu angka dasarnya itu 8, 15, 17. Yang di bawah itu kelipatannya itu 16, 30, 34 itu dikali 2. Yang di bawahnya lagi itu baris ketiga 24, 45, 51 itu dikali 3. Jadi 8 kali 3 24, 15 kali 3 45, 17 dikali 3 51. Kemudian bagaimana cara penerapan dalam suatu soal? Oke. Jadi kita ambil dari soal yang telah kita kerjakan tadi yang jawabannya itu 12. Jadi itu ada segitiga ABC dan diketahui AC-nya itu 15 cm dan BC-nya 9 cm. Nah, di situ kita ketahui bahwa AC sisi miringnya itu 15 cm. Jadi kita cari dari ketiga tipe itu yang dimana angka terbesar dari 3 angkanya itu adalah 15. Kita temukan bahwa angka yang paling 15 ya adalah angka yang terbesar itu adalah di tipe 1 yang dikali kelipatan dari 3, yaitu 9, 12, 15. Nah, dari 15 itu yang tidak ada angkanya itu adalah 12. Jadi dapat kita simpulkan bahwa panjang dari sisi AB itu adalah 12 cm. Mungkin itu di sini saya sarankan untuk mungkin menghafal dari 4 tipe itu. Yang dihafalkan itu hanya ya angka dasarnya saja, yaitu seperti 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17 itu dihafalkan kan, karena mungkin dari kebanyakan soal itu yang keluar itu adalah kelipatannya itu. Oke, jadi mungkin itu dapat dihafalkan, namun tidak menutup kemungkinan juga atau tidak semua bilangan dalam suatu siku-siku itu dapat kita kerjakan dengan triple Pitagoras. Contohnya misal sisi BC-nya itu 3,5 cm dan sisi AB-nya itu mungkin 1,5 cm. Jadi itu tidak bisa kita kerjakan dengan triple. Namun kita dapat mengerjakannya dengan rumus yang telah kita pelajarin sebelumnya, itu A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dapat kita simpulkan pada pelajaran mungkin pertemuan kali ini, rumus Pitagoras adalah A kuadrat sama, saya ulangi untuk kesimpulannya itu A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Dan untuk triple Pitagoras dasarnya itu untuk tipe 1 yaitu 3, 4, 5, tipe 2 5, 12, 13, tipe 3 7, 24, 25, dan tipe 4 8, 15, 17. Mungkin itu kesimpulan pada pertemuan
kali ini, mungkin di sini saya akan memberikan tugas pada adik-adik sekalian. Nanti tuh tugasnya saya akan kirim lewat mungkin grup kelas yang telah kita buat bersama-sama sebelumnya. Di situ nanti akan tertera keterangan mengenai pengumpulannya kapan, lewat apa, di situ ada. Dan di situ saya akan memberikan 5 soal. Jadi saya harap adik-adik mengerjakan dengan mungkin awalnya sendiri dulu, mungkin misal mungkin mengalami kesulitan atau apa, bisa mungkin diskusi dengan temannya. Kalau misal mungkin masih bingung, nanti bisa ditanya ke saya lewat mungkin grup. Oke? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata ataupun atau materi yang mungkin masih kurang banyak revisi atau kata-kata yang menyinggung adik-adik sekalian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.